Saja kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang ke-6. Mari kita membuka sekali lagi Efesus pasal yang ke-6. Saya akan bacakan bagi saudara ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Saudara yang tidak bawa Alkitab boleh melihat di layar. Ada di layar dinyatakan yang di atas bahasa Indonesia, yang di bawahnya berbahasa Inggris. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian Efesus 6 ayat 5 sampai yang ke-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali untuk kami boleh datang berbakti kepada Tuhan. Dan kami saat ini siap untuk merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus sekali lagi memimpin kami, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Dan firman-Mu yang kami dengar bukan hanya memberi informasi kepada pikiran kami, tetapi juga menggerakkan hati kami, memimpin akan hidup kami, membentuk akan seluruh akan hati kami, sehingga seluruh apa yang kami pikir, kami kerjakan, kami inginkan, dan kami hidupi menjadi satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati akan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu yang penuh kuasa, yang mengubah kami, membentuk hidup kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah hadir, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang melalang pikirannya kemana-mana, tapi biarlah Kau fokuskan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu, kepada kehendak-Mu, dan berkata-katalah kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, dan kami memohon semuanya ini di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, waktu saya mempersiapkan akan bagian ini, saya teringat waktu saya kuliah di Perth, kira-kira berapa? 35 tahun yang lalu. Sudah lama ya. Saya waktu itu sempat kuliah di Perth dan homestay. Waktu itu saya homestay dan pada waktu di homestay di rumah orang bule itu, orang Aussie di Perth. Dan kemudian waktu ngobrol-ngobrol satu kali, dia agak kaget bahwa saya di rumah itu ada pembantu, gitu. Ya kita di Australia nggak ada yang punya pembantu, ya. Tanya-tanya, saya membantu. Terus salah satu dia tanya adalah, pembantu kamu itu digaji berapa, gitu ya? Digaji berapa? Terus saya sebutkan angka, lupa pada waktu itu ya, tentu ya mungkin comparable dengan sekarang mungkin udah lebih baik ya, tapi kalau di kurs mungkin hampir sama begitu saya kasih jumlahnya, kaget nih, wah kamu itu bukannya gaji, itu adalah kamu seperti membayar budak. Gitu. Wah kamu menjadi slave master. Dia bilang gitu ya. Dia mungkin belum tahu kalau di kurs ya, bukan cuma pembantu, mungkin banyak orang yang kerja di sana, puluhan juta orang yang kerja, ratusan juta orang yang kerja ya. Kalau di kurs ke sini ya
Kerja 1 bulan, ini di sini 1 hari, gitu ya. Mungkin 1 hari bisa dapat untuk gaji 1 bulan. Semuanya jadi budak, orang Indonesia itu budak kalau dengan standar daripada Australia. Saudara, hari ini kita mau bicara tentang budak. Ya, waktu bicara Alkitab di sini tadi bicara tentang hamba-hamba. Ya, hamba-hamba itu kalimatnya sangat seperti bagus. Ya, hamba Tuhan apalagi, begitu kan? Sangat terhormat hamba Tuhan. Tapi sebenarnya kata yang dipakai adalah secara literalnya adalah budak. Ya, Inggris mengatakan dengan tepat slaves. Ya, slaves, obey your earthly masters. Nah, tapi masters itu juga sebenarnya sebaliknya Inggris itu kurang tepat. Ya, pakai istilahnya masters. Ya, obey your master. Slave dengan master. Memang slave dengan masters gitu ya. Tetapi kata aslinya yang pertama memang bukan hamba, lebih tepatnya adalah budak. Tapi waktu bicara tentang master, sebenarnya kata yang dipakai adalah Indonesia lebih tepat. Kata yang dipakai adalah tuan. Ya, tuan. Tuan itu maksudnya dari kata tuan itu adalah kata yang sama, akar kata yang sama dengan Tuhan. Betul-betul kata akar sama. Sebenarnya katanya sama. Tapi memang Paulus di sini menjelaskan kan, hai budak-budak, taatilah tuanmu atau Tuhanmu yang di dunia. Nah, memang jelas, memang beda. Ini bukan Tuhan Allah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya kata yang dipakai itu sama. Ya, kurios. Tuhan. Ya, kita di dalam bahasa Inggris sebenarnya juga ada kalimat landlord. Ya, yang saudara yang kita nge-rent itu kita punya landlord. Itu katanya Tuhan. Ya, landlord kan, tuan tanah. Nah, Indonesia tuan tanah. Ya, nah itu kata yang dipakai. Ya, jadi sebenarnya kita mau mengerti ya, sedikit info supaya kita menyadari tentang budak dan tuan, begitu ya. Mungkin budak dan tuan yang kita sesuai dengan lebih literalnya. Nah, kita memang mungkin tidak punya pengalaman secara langsung tentang budak. Gitu. Saya percaya penuh, kita tahu pembantu itu di rumah bukan budak, ya, bukan budak namanya, kita tidak pernah memanggil budak. Kalau bahasa Malaysia budak itu anak laki-laki, ya, anak ya, budak-budak itu anak sebenarnya. Ya, ini kita ngomong bahasa Indonesia ya, jadi kacau semuanya. Kita tidak punya pengalaman tentang budak, ya. Tetapi kita bisa lihat di film, kita bisa nonton di TV, baca di dalam sejarah, khususnya bahkan sejarah di Amerika itu sampai tahun 1800-an awal itu masih ada perbudakan, masih ada orang-orang yang disebut budak, ya, yang sangat diperlakukan tidak adil pada zaman itu. Kita tahu akhirnya mereka juga mengadakan revolusi dan sebagainya, dan akhirnya 1800-an akhir atau 1860-an begitu, akhirnya undang-undang perbudakan itu dihapus di Amerika. Kita tahu sebelumnya sudah terlebih dahulu terjadi di UK yang minggu lalu saya sebutkan dari William Wilberforce. Dia berjuang, seorang yang sangat dipengaruhi oleh John Newton. Mereka berjuang, khususnya Wilberforce yang ada di parlemen. Dia berjuang sampai dia mati akhirnya. Setelah dia mati itu, atau saya lupa beberapa waktu sebelum dia mati atau setelah dia mati sebentar, maka undang-undang perbudakan itu dihapus di UK. Yaitu menjadi sesuatu yang pengalaman yang sangat real dengan mereka. Dan tentu di dalam konteks pada zaman itu, waktu Paulus menulis kepada Efesus, kepada setiap kota yang ada di situ, orang-orang Yahudi yang ada di berbagai kota, di Korintus dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan perbudakan, ya, sehingga kalimat ini, firman Tuhan hari ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita boleh mengerti. Bagaimana seperti minggu lalu saya katakan, bagaimana Injil itu sudah mengubah relasi antara suami dengan istri secara mendasar, atau paling sedikit mengembalikan dengan maksud Tuhan yang semula. Bagaimana kemudian Injil masuk dan membawa relasi yang sudah rusak oleh dosa suami dengan istri sekarang diperbaharui,
dibangun di dalam Injil Yesus Kristus. Dan juga kemudian minggu lalu kita sudah membahas relasi antara anak dengan orang tua, khususnya anak-anak dengan ayah mereka. Itu juga yang sudah rusak oleh dosa, sekarang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Dan bagaimana Injil Yesus Kristus itu berdampak secara radikal di dalam relasi antara orang-orang suami istri dan juga anak dan orang tua ini. Dan hari ini kita juga mau melihat bagaimana Injil itu mengubah secara radikal relasi budak dengan tuan yang sangat melekat pada budaya Roma pada waktu itu. Khususnya di dalam abad-abad permulaan itu mereka banyak budak-budak. Ya, kalau kita menonton film-film abad awal-awal, abad di dalam sejarah Roma dan sebagainya, kita tahu banyak budak. Ya, Gladiator, ya film itu menggambarkan bagaimana perbudakan yang ada pada zaman itu. Nah, saudara sekalian, meskipun kita tidak secara langsung berelasi dengan perbudakan, ya, tetapi sebenarnya waktu kita memikirkan, waktu kita akan mempelajari akan ayat-ayat yang kita sudah baca hari ini, kita akan mengerti akan implikasi yang sangat besar. Bukan hanya ketika kita membahas akan budak dan tuan, relasinya, bagaimana Injil mengubah relasi ini akan memberi implikasi yang besar sekali kepada kita sebagai orang-orang yang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dan juga sebagai di dalam konteks lebih spesifik di dalam pelayanan kita. Saudara akan melihat bagaimana ini memberi dampak yang sangat penting. Nah, kita melihat beberapa prinsip dari apa yang dibagikan dalam Efesus pasal 6 yang kita sudah baca. Yang pertama, saudara sekalian, waktu bicara tentang budak dan tuan, maka kita yang perlu mengerti, Alkitab di sini menegaskan bahwa semua orang Kristen adalah budak Kristus. Nah, ini pasti langsung jadi implikasi kepada kita semua. Yang disebut orang Kristen adalah tentu saudara dan saya, kita semua adalah budak atau hamba. Ya, saya akan pakai istilah budak terus kali ya, supaya konsisten. Kita pakai istilah budak karena memang itulah, dan meskipun kedengarannya tidak enak, tetapi itulah faktanya bahwa kita adalah, dan itulah kata yang dipakai doulos. We are the doulos of Christ. Ya, ayat yang ke-9 itu mengatakan khususnya bagian terakhir. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka orang budak-budak itu, Tuhan dari budak-budak itu, dan Tuhan kamu ya tuan-tuan, yang disebut tuan-tuan di dalam dunia ini, Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. There is no favoritism with him. Jadi sama, bahwa semua orang Kristen adalah budak Kristus. Ya, ini menjadi dampak yang sangat penting dan kita pertama-tama harus mengerti akan prinsip ini. 1 Korintus 6 ayat 19-20 memberikan kepada kita akan kebenaran ini. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini, 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, itu saudara kalau baca ini ingat gambaran ya film seperti Gladiator dan sebagainya. Mereka orang yang membeli budak akan pergi ke pasar budak dan kemudian lihat-lihat yang mana yang cocok orangnya, ya. Kalau agak kurus dia agak murah, ya. Kalau badannya agak tegap, agak besar, agak kuat, pasti lebih mahal. Dan kemudian negosiasi, setelah negosiasi setuju harganya berapa, ya, katakan, maka orang yang mau membeli budak akan mengeluarkan sejumlah uang dan dibelilah budak itu. Ya, dikasih uang kepada tuan pemilik budak itu, dan sudah sesuai, maka yang dirantai dibuka rantainya dan sekarang budak itu dibeli. Nah, inilah yang dikatakan di sini. Munculkan sekali lagi ayat ini, ya, munculkan kembali. Ya, sebab kamu bukan milik kamu sendiri. Tidak tahukah kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, telah lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi ini adalah prinsip ini bicara tentang kepada orang Kristen, kepada semua orang Kristen,
Kamu bukan milik kamu sendiri, sekarang kamu adalah milik Allah setelah dibeli dengan lunas. Maka engkau bukan milik Tuhan yang sebelumnya, engkau milik Tuhan yang baru, yang telah membeli kita dengan harga yang lunas. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan, karena seluruh hidupmu adalah milik Tuhan. Efesus 1 ayat 7 menjelaskan kepada kita. Kita dibeli dengan harga apa? Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kata penebusan di situ redemption. Nah, itu kata Indonesia sebenarnya lebih tepat ya, ditebus. Ditebus itu ya seperti dibayar, ya ditebus dengan ransom. In English redeem, ransom, tapi semuanya katanya ditebus dengan tebusan. Ini adalah oleh penebus. Nah, itu semua katanya sama, ya. Katanya sama. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, hidupnya melalui darahnya Dia memberikan tebusan. Kita dibeli bukan dengan emas, dengan perak, bukan dengan sejumlah uang yang besar, tetapi dengan darah anak tunggal sendiri yang mahal, yang tidak ternilai harganya. Dia telah menebus kita oleh darahnya. Kita ditebus dan diberi pengampunan dosa. Tadinya kita adalah budak daripada dosa. Kita milik daripada dosa, dikuasai oleh dosa. Seluruh pikiran hati kita, seluruh hidup kita dikuasai oleh dosa. Itu yang disebut sebagai total depravity. Semua yang kita lakukan hanya melayani dosa. Kita tidak bisa mentaati akan Tuhan karena bukan hanya perbuatan kita yang berdosa, tetapi diri kita, hidup kita adalah, seluruh hidup kita adalah milik daripada dosa, dikuasai oleh dosa. Tetapi Kristus telah datang ke dalam dunia menyerahkan dirinya, Dia mati bagi kita, dan Filipi mengatakan Dia mati bagi kita sebagai budak. Ya, Filipi mengatakan Dia yang adalah setara dengan Allah, tapi tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya menjadi manusia, Dia menjadi hamba. Menjadi hamba itu adalah menjadi budak. Dalam keadaan sebagai budak, Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi saya waktu merenungkan bagian ini, Kristus sendiri menebus kita menjadi dan mengatakan kita adalah budak-budak Kristus, budak Dia, supaya dan kemudian kita diperintah untuk taat dan mempermuliakan Allah dengan tubuh kita. Tetapi Kristus sendiri menebus kita dengan Dia sendiri menjadi budak. Dia sendiri merendahkan dirinya sampai mati sebagai budak, taat. Dia mati di atas kayu salib juga adalah kematian yang hanya boleh dilakukan, diterima oleh seorang budak ataupun orang-orang yang memberontak terhadap Roma atau budak. Hanya dua orang itu. Kristus mati sebagai seorang budak yang taat sampai mati, sehingga Dia dengan darahnya yang kudus itu menebus kita, sehingga kita adalah miliknya. Kita semua, baik budak, baik orang merdeka, dalam konteks ini semuanya adalah milik Kristus. Kita semuanya adalah budak Kristus. Kalau saudara membaca segala perintah yang kita membahas juga dalam kitab Efesus mulai pasal 4 dan seterusnya adalah semua perintah-perintah aplikasi daripada prinsip apa yang Tuhan telah kerjakan. Saya mulai menyadari bahwa segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita, ya, khususnya di sini melalui Rasul Paulus, adalah perintah yang Dia sendiri, Kristus sendiri sudah jalankan. Semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan ini, untuk hidup seperti ini, apapun perintahnya itu, adalah Kristus sendiri sudah jalankan. Dia sudah jalankan bagi kita, dan Dia menjalankannya bagi kita. Mungkin satu-satunya yang Dia tidak jalankan adalah, kalau saya pikirkan, satu-satunya yang Dia tidak jalankan adalah ketika Dia memerintahkan kita untuk minta pengampunan Tuhan. Satu-satunya. Karena apa? Karena Dia tidak perlu minta pengampunan. Karena Dia tidak berdosa. Karena Dia tidak pernah melakukan dosa. Karena itu Dia tidak pernah minta maaf seluruh
yang sudah baca Injil dan seluruh kitab Injil, maka tidak ada satupun kata yang dia pernah katakan I'm sorry, forgive me. Tidak ada. Karena dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kita tentu diperintahkan untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Kita perlu menyadari, ini prinsip yang penting ya, sekali lagi, yang mungkin sesuatu yang sebenarnya juga menjadi kekuatan di dalam pelayanan di gereja ini, khususnya bagi para pemuda-pemudi, dan harap kita semua juga menyadari akan status kita sebagai budak atau hamba Tuhan, hamba Kristus ya. Yang disebut sebagai hamba Tuhan bukan hanya saya, bukan hanya Izin, bukan hanya pendeta Stephen Tong. Yang disebut hamba Tuhan, yang disebut hamba Tuhan atau budak Tuhan, budak Kristus adalah kita semua. Kita yang semua yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita semua yang ada di dalam Kristus, yang telah diampuni dosanya melalui darah Kristus yang diberikan kepada kita. Kita yang telah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal. Kita semua adalah milik Kristus. Kita semua adalah budak Kristus. Saya berkali-kali sering katakan kepada para pemuda khususnya, kalau engkau bukan hamba Allah, maka engkau hambanya siapa? Karena kita pasti menjadi hamba. Ya, maksudnya adalah kita pasti menyembah sesuatu. Kita pasti ada sesuatu yang paling lebih penting daripada kita hidup untuk sesuatu. Ya, kita menegaskan biarlah kita mempermuliakan Allah dengan tubuh kita, karena statusnya kita adalah hamba Kristus. Kita adalah hamba atau budak daripada Allah. 1 Korintus 7 ayat 21-24 memberikan kepada kita pengertian lebih dalam tentang apa artinya menjadi budak Kristus. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama ayat-ayat ini. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaannya seperti pada waktu ia dipanggil. Kembali ayat 21-22. Lihat saudara, ya. Ayat 22 khususnya, for he who was called in the Lord as a slave is a freedman of the Lord. Likewise he who was free when called is a slave of Christ. Jadi maksudnya ini adalah kita perlu menyadari bahwa ketika kata budak, kata hamba itu adalah sesuatu yang tidak enak didengarnya, ya, tetapi adalah sebenarnya menjadi hamba Kristus, ya, pakai istilah itu segala, menjadi hamba Kristus, budak Kristus itu adalah satu-satunya perbudakan yang sebenarnya memberikan kebebasan yang sejati. Ya, ketika kita menjadi hamba apapun di dalam dunia ini, hamba dosa apalagi, dan hamba orang, hamba anak-anak kita, hamba daripada istri kita, hamba daripada suami kita, hamba daripada orang tua kita, ya. Maksudnya adalah hidup kita hanya ingin mau menyenangkan istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, ataupun keinginan kita sendiri. Maka itu adalah perbudak atau bos kita, ya. Maka kita adalah orang-orang yang paling yang paling kasihan, yang paling tertekan di dalam dunia ini. Tapi ketika kita menjadikan Kristus seperti apa yang dia telah kerjakan terlebih dahulu bagi kita, dia membebaskan kita dari perbudakan dosa sehingga kita adalah milik Tuhan, kita adalah hamba Tuhan, hamba Kristus, maka itu adalah kebebasan yang sejati, karena memang untuk itulah kita diciptakan. Hati kita, jiwa kita, pikiran kita, Tuhan memang menciptakan kita untuk hidupnya bergantung kepada Tuhan kita.
Dan di luar Tuhan justru kita akan mati. Perbudakan di luar daripada perbudakan kepada Kristus adalah kematian dan kerusakan dan kekacauan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh menyadari hidup kita hanya ingin menyenangkan Tuhan, aku adalah hamba Tuhan, aku ingin mempermuliakan Allah dengan tubuhku, seperti tadi dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6, maka kita adalah orang-orang yang paling bebas. Kita tidak diperbudak oleh apapun. Kita tidak takut oleh apapun. Ketika kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan, maka kita tidak akan takut terhadap apapun yang terjadi di dalam dunia ini, tidak takut kepada siapapun yang ada di dalam dunia. Kita menjadi orang yang paling bebas, yang paling merdeka. Karena aku ingin taat kepada Tuhan, aku ingin hanya takut kepada Tuhan, dan aku ingin hanya menyenangkan hati Tuhan. Ini sesuatu yang penting sekali ya bagi kita yang terus bingung, bagi kita yang terus fear of man, itu menjadi salah satu kesulitan yang besar di dalam banyak orang ya. Kita takut kepada manusia, takut akan pandangan manusia. Nanti kita lihat itu salah satu implikasinya memang ya. Tapi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka itu akan membebaskan kita dari semuanya. Itulah yang dikatakan Martin Luther. Martin Luther mengatakan, a Christian is the most free Lord of all, subject to none. A Christian, but on the other hand, a Christian is the most dutiful servant or slave of all, subject to all. Ya, di satu sisi kita adalah orang-orang yang sangat bebas, sangat merdeka. Tidak ada yang perbudak kita hanya taat kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat membebaskan. Tapi di sisi lain, Paulus di dalam Galatia pasal yang ke-5 mengatakan, memang engkau telah merdeka, engkau benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan kamu, membebaskan kamu. Engkau telah merdeka betul-betul, tetapi janganlah engkau memakai kemerdekaan itu untuk kesempatan berbuat dosa. Tetapi layanilah satu dengan yang lain. Layanilah sebagai budak kepada satu yang lain di dalam kasih. Justru kebebasan kita merdeka, betul-betul merdeka, takut kepada Tuhan, tetapi bukan kemudian kita menjadi tuan yang kejam, tetapi justru kita menjadi orang yang melayani satu dengan yang lain. Bukan karena terpaksa, bukan karena diharuskan oleh sesuatu yang di luar kita, tapi semata-mata karena Tuhan yang perintahkan kita. Dia yang menginginkan kita untuk melayani. Itu adalah bagian daripada panggilan sebagai budak daripada Kristus. Kita justru melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Sehingga kita secara bebas melayani satu dengan yang lain, saudara-saudara kita di dalam dunia ini. Kita melayani karena kita adalah budak daripada Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, prinsip yang kedua, kita perlu mengerti juga ini akan berdampak besar kepada relasi akan budak dan tuan pada waktu itu. Yang kedua adalah, kalau yang pertama adalah kita semua adalah budak Kristus, maka yang kedua adalah kita semua adalah saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Ya, saudara-saudara seiman, keluarga. Kita adalah brothers and sisters. We all brothers and sisters in Christ. Ini menjadi penekanan di dalam Alkitab. Ya, waktu bicara tentang tuan dan budak, kita perlu ingat bahwa tuan-tuan dan budak-budak adalah sebenarnya di dalam di dalam jati diri yang paling mendasar daripada mereka. Pertama adalah milik Tuhan, kita semua budak Kristus. Yang kedua adalah relasi secara horizontal, adalah kita adalah saudara-saudara seiman. Brothers and sisters, ya, perintah untuk biarlah engkau melakukan kepada orang lain, saudaramu, sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh mereka. Ya, lakukanlah itu kepada mereka. Maka itu adalah prinsip yang sama kepada tuan maupun kepada budak. Perintah untuk mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi diri sendiri. Itu juga perintah yang sama kepada tuan-tuan maupun juga kepada budak-budak. Ya, kita menegaskan sekali lagi, kita adalah satu keluarga di dalam Allah. Kita memiliki satu juru selamat. Kita ditebus oleh satu darah yang sama.
kita dibaptis oleh Roh yang sama, dan kita memiliki Bapa yang di surga yang satu itu. Sehingga kita sebagai satu keluarga Allah, kita memiliki Bapa yang di surga. Itulah panggilan kita waktu kita berdoa, doa Bapa kami, kalimat pertama memanggil Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa kami yang di surga. Ini adalah kita semua memiliki satu Bapa, dan kita semua adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Perintah juga, bahkan Alkitab juga menegaskan bahwa kita memiliki satu tubuh. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ya, baik itu budak, baik itu tuan, ini adalah kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita melihat salah satu contoh yang indah di dalam Alkitab, yaitu dari Filemon. Filemon pasal yang pertama, atau cuma memang satu pasal, dari ayat yang ke-10 dan kemudian 12 dan kemudian 15-16. Saya bacakan bagi saudara, ini adalah surat Paulus kepada Filemon, ya, dan dia berbicara tentang Onesimus yang dulunya adalah budak daripada Filemon. Dia mengatakan, meminta satu permintaan kepada Filemon. Filemon, dia mengajukan permintaan kepadamu, aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Onesimus rupanya ada di penjara juga. Paulus ada di waktu itu Paulus di penjara, dan dia bertemu Onesimus. Dia memberitakan Injil kepada Onesimus, dan Onesimus kemudian bertobat. Ya, bertobat dan kemudian melayani dan menjadi berkat bagi Paulus di dalam penjara. Dia aku suruh kembali kepadamu. Sekarang Onesimus disuruh kembali kepada Filemon. Dia buah hatiku. I'm sending him back. Ya. Sending my very heart to you. Ya, kemudian ayat yang ke-15-16. Sebab mungkin karena itulah ia dipisahkan sejenak daripadamu. Dari Filemon dia lari mungkin ya, kemungkinan besar, kemudian melakukan kesalahan atau apa, kemudian dipenjara. Tapi Paulus mengatakan, sebab mungkin itulah ia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, ya, no longer as a slave, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ya, jadi inilah yang terjadi, ya saudara sekalian, bagaimana Injil itu mengubah secara mendasar relasi antara tuan dan hamba. Meskipun kalau ditanya apakah perjanjian baru, atau ada orang yang memprotes dan tidak setuju pengajaran Alkitab tentang budak dan tuan, karena mengatakan seluruh Alkitab itu tidak melarang perbudakan. Ya. Memang Paulus di sini, Alkitab yang tadi kita baca pun sepertinya justru asumsi memang ada budak, memang ada tuan. Ya. Dan karena itu Paulus berbicara kepada budak-budak dan kepada tuan-tuan. Tapi kalau saudara membaca dan merenungkan apa yang hari ini kita akan sudah mulai membaca, merenungkan, maka kita melihat meskipun perjanjian baru tidak secara formal melarang atau menghapus perbudakan, tetapi realita paling inti daripada relasi tuan dan budak ini telah diubah oleh Injil. Sehingga yang tersisa itu hanya kulitnya. Ya, mungkin memang Paulus perjanjian baru usia tidak menghapus secara khusus perbudakan. Mungkin sekali ada konteksnya, ada alasannya. Ya, mungkin sekali adalah salah satunya adalah Paulus dalam firman Tuhan tidak mendorong untuk revolusi. Ya, kalau itu menjadi revolusi budak-budak, dan memang akhirnya di dalam sejarah itulah yang terjadi. Ya, tetapi prinsip-prinsip yang sudah diajarkan di dalam Alkitab adalah perubahan yang sangat mendasar antara relasi antara budak dengan tuan. Ya, kalau sudah membaca bagaimana budak dan tuan itu yang sudah kemudian percaya kepada Kristus menjadi satu keluarga Allah, satu tubuh di dalam Kristus, maka relasi mereka menjadi berubah sekali. Bahkan budak-budak itu boleh datang berbakti bersama-sama di dalam satu gereja, duduk bersebelahan dengan tuannya. Itu sesuatu yang hampir tidak pernah bisa terpikirkan. Budak-budak pasti harus duduk di bawah. Budak-budak pasti harus mencuci kaki akan tuan-tuannya. Budak mengerjakan semua yang seharusnya, yang dibutuhkan.
Tetapi di dalam gereja Tuhan, budak dan tuan bisa duduk bersama-sama, beribadah bersama-sama. Ya. Bukan hanya demikian, budak-budak yang sudah ditebus oleh Kristus, mereka juga boleh menerima perjamuan kudus bersama-sama. Ya, hamba Tuhan pendeta yang memimpin perjamuan kudus, maka tidak ada ini roti dan anggur yang berbeda untuk tuan dan roti dan anggur yang berbeda untuk budak. Tidak, semuanya sama, makan dari roti yang sama, minum dari anggur yang sama. Itu namanya sejajar, sama-sama. Sebagai satu keluarga, persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Bahkan lebih lagi yang hampir tidak mungkin terjadi di dalam konteks perbudakan Romawi pada waktu itu. Budak-budak, sebagian budak-budak yang berkualitas, maka mereka diangkat menjadi penatua di dalam gereja, menjadi pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Nah, itu saudara sekalian, artinya seluruh menjadi berubah. Kalau budak yang tadinya yang di rumah melayani dan sebagainya, tetapi di gereja dia justru menjadi pemimpin, dia justru berkhotbah, dan tuan-tuan yang duduk di bawah mendengarkan akan khotbah daripada budaknya. Nah, ini semuanya menjadi hampir bagaimana relasinya, jadi bagaimana. Jadi kesimpulannya adalah meskipun perjanjian baru itu tidak menghapus perbudakan secara langsung begitu, tetapi sebenarnya itu hanya tinggal kerangka, hanya shell saja. Tetapi dalamnya, isinya itu sebenarnya sudah berubah sama sekali. Sekarang budak dan tuan adalah sama-sama budak daripada Kristus. Budak dan tuan adalah sama-sama saudara-saudara seiman. Budak dan tuan adalah sama-sama melayani, mengasihi satu dengan yang lain. Budak dan tuan adalah sama-sama menerima perjamuan kudus dari roti dan anggur yang sama. Bahkan sebagian budak-budak itu boleh menjadi pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Ini sesuatu yang sangat indah yang kita boleh melihat bagaimana Injil itu berdampak di dalam relasi budak-budak dan tuan-tuan. Ya. Nah, maka kita akan masuk ke dalam dua bagian terakhir. Ya, kita melihat, dan dua bagian terakhir ini adalah perintah yang sebenarnya jadi berlaku baik bagi tuan-tuan maupun juga bagi budak-budak. Ya, dan semua diantaranya, which is kita semua. Ya, saya percaya kita meskipun tidak ada lagi budak, tidak lagi tuan di tengah-tengah kita, ya kita ada bos, ya, ada pemimpin dalam gereja, ya, dan juga ada atasan, bawahan dan sebagainya. Ya, kita boleh bersama-sama semua di antara itu kita boleh melihat dengan prinsip yang sama yang dibahas pada hari ini. Mari kita lihat perintah secara spesifik yang Tuhan perintahkan di sini di dalam ayat yang kelima khususnya, mulai ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, jadi penekanan di sini adalah hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu seperti taat kepada Kristus. Ayat yang keenam, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Taatilah Tuhanmu seperti kepada Kristus. Taatilah Tuhanmu sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kamu melakukan kehendak Allah, kamu adalah hamba Kristus, taat kepada Kristus. Dan ayat yang ketujuh, dan dengan rela menjalankan pelayanannya sebagai orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dengan rela melayani Tuhan. Ya. Jadi penekanan di sini, hal yang pertama kita melihat kepada semua, meskipun ini bicara kepada hamba, tetapi sebenarnya ini berlaku bagi kita semua, untuk kita boleh taat kepada Tuhan kita, siapapun Tuhan kita itu di dalam dunia ini, ya, seperti kita taat kepada Kristus. Apa yang kita kerjakan, kita melakukan semua pekerjaan kita sebagai hamba-hamba Kristus yang melakukan kehendak Allah.
Kita melakukan pelayanan kita bukan kepada manusia, tetapi kita melayani Tuhan. Ini secara khusus di sini kepada hamba, tetapi kalau sudah melihat ayat yang ke-9 dikatakan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Perbuat demikian juga itu apa? Perbuatlah itu adalah kau taat, kau melakukan ketaatan seperti taat kepada Tuhan, kau melakukan pekerjaanmu sebagai hamba-hamba Kristus yang melakukan kehendak Allah, dan kau melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi saudara sekalian, ultimately pelayanan kita dan pekerjaan kita harus mengingat ini implikasi bagi kita. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, biarlah kita melakukannya karena ketaatan kita kepada Tuhan. Saya melakukannya pekerjaan kita sebagai hamba-hamba Kristus, melakukan kehendak Allah. Dan waktu saya melakukan pekerjaan kita melakukannya sebagai pelayanan kita kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Salah satu contoh kita melihat ini ya di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 2 ayat 13 16 sampai 16. Ya, saya bacakan bagi saudara sekalian. Tunduklah, sama ini kepada ini bicara kepada secara umum kepada orang-orang Kristen, tetapi bicara tentang tunduklah seperti tunduk kepada Tuhan, otoritas yang di atas kita. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh, hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, inilah kehendak Allah, hiduplah sebagai hamba Allah. Dalam konteks ini, kau taatlah kepada pemerintah, ya, orang-orang yang berkuasa yang Tuhan telah berikan kepadamu. Jadi kita semua hal yang kita kerjakan, kita termasuk kita taat kepada pemerintah, ada yang di atas kita. Saya sebagai pendeta, Tuhan tempatkan sebagai pemimpin daripada saudara sekalian, tetapi saya juga ada di bawah kepemimpinan daripada sinode, kepemimpinan dari pendeta Stephen Tong, dan seterusnya. Dan ultimately adalah kita semua adalah hamba-hamba Allah. Biarlah kita mau taat kepada Kristus. Paulus di sini mau menekankan bahwa kita taat kepada pemerintah. Pemerintah tentu di dalam batas kebenaran, batas yang tidak melawan kehendak Tuhan. Waktu kita taat kepada pemerintah, ultimately adalah karena kita taat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah. Inilah saudara sekalian yang kita perlu perhatikan. Dan bukan hanya demikian, selanjutnya bukan hanya kita taat kepada atasan kita seperti taat kepada Kristus, tetapi juga ada motivasi bagaimana bentuknya taat kepada Kristus, melakukan kehendak Allah. Maka bentuknya adalah dengan melayani dengan tulus hati. Kembali ayat yang kelima, Efesus 6 ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dalam dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, mentaati Kristus, mentaati Tuhanmu, seperti taat kepada Kristus dengan tulus hati. Ini lebih motivasinya. Ya. Ayat yang ke-6 bicara tentang dengan segenap hati. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dengan tulus hati, dengan segenap hati. Dan yang ketiga adalah dengan rela, ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya. Nah, ini bicara tentang motivasi sekarang. Ya, tadi bicara tentang seperti kepada Kristus, sekarang bicara tentang hati kita. Di dalam NIV bicara tentang obey your master, slave obey your master with sincerity of heart, from the heart, wholeheartedly. Ya, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita, ya, melayani dengan rela. Nah, inilah yang kita perlu belajar bersama-sama. Dan dikontraskan dengan sepenuh hati, dengan bicara tentang hati, tentang segenap hati, dengan rela,
Itu dikontraskan dengan ayat yang ke-6, yaitu dengan pura-pura. Dan hanya ketika ayat yang ke-6 bicara, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Not to win their favor when their eyes is on you. Ya, bukan dengan pura-pura, itu adalah pura-pura, melayani dengan pura-pura, bekerja dengan pura-pura, hanya untuk menyenangkan orang, hanya supaya karena dilihat oleh bos kita, tuan kita. Hanya ketika mereka melihat, tetapi hati kita sebenarnya tidak suka, hatinya membenci akan atasan kita, tetapi kita terpaksa melakukannya karena takut, apapun alasannya, mungkin pasti ultimately takut dipecat dan sebagainya. Kita hanya sebenarnya dalam hati kita menghina atasan kita, tetapi kita melakukannya hanya karena takut dan hanya untuk dilihat oleh manusia. Nah, ini kontrasnya. Ya, ini bukankah ini memberi dampak yang radikal bagi kita, bagi sekarang ini, baik bagi pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari maupun juga misalnya dalam pelayanan kita. Ya, kita semua hampir banyak di antara kita yang bekerja, pasti tidak semua bos saudara baik. Pasti tidak semua bos saudara seperti yang diperintahkan Tuhan, melakukan akan kehendak Tuhan sebagai tuan-tuan, sebagai hamba Kristus. Ya, pasti yang menyebalkan, pasti ada yang manipulatif. Guess what, saudara? Saudara bayangkan, perintah ini diperintahkan Paulus pada zaman itu, yang memang majority, kebanyakan, mungkin 99% daripada tuan-tuan pada zaman itu adalah tuan-tuan yang brengsek. Tuan-tuan yang kejam, tuan-tuan yang memanipulasi, tuan-tuan yang memaksa akan budak-budaknya, tuan-tuan yang menghajar budak-budaknya dengan keras kalau budak-budaknya melawan mereka. Tapi ini perintah Tuhan, biarlah engkau budak-budak layanilah tuanmu seperti engkau melayani Tuhan, melayani Kristus. Kau melakukan itu semua mentaati sebagai hamba-hamba Kristus, melakukan kehendak Allah. Kau melayani mereka seperti engkau melayani Tuhan dan bukan manusia, dengan tulus hati, dengan segenap hati, dengan rela. Nah, bukankah ini memberi implikasi yang luar biasa bagi kita, ya, pada zaman kita sekarang ini? Pasti di antara kita tidak ada tuan yang seperti yang kejam pada waktu zaman itu. Kita sudah nonton banyak cerita, baca buku dan sebagainya, yang dihajar, ya, budak-budak salah sedikit dihajar. Pasti tuh bos kita nggak berani menghajar kita. Kita sudah hidup di dalam dunia yang memiliki kekuatan hukum dan sebagainya. Ya. Ya, mungkin pasti ada teror, ada tekanan dan sebagainya dari atasan kepada bawahan. Tapi ini memberi kepada kita perintah, ya, biarlah engkau melayani Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan hati orang, ya, bukan hanya di hadapan mereka. Saya percaya banyak kita bergumul dengan hal ini, ya, tidak mudah, ya, tetapi inilah menjadi dasar bagaimana kita dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, termasuk di dalam pelayanan kita. Ya, di dalam pelayanan kita melayani ultimately adalah karena melayani Tuhan. Kita harus sadar apa yang aku kerjakan adalah karena aku mengerjakannya dengan sepenuh hati untuk melayani dan menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan dan melayani akan manusia. Ini menjadi dampak yang sangat besar bagi work ethic, reform work ethic. Ya, bagaimana melayani adalah mengerjakan semata-mata karena untuk melayani Tuhan. Bukan supaya dilihat orang, tetapi aku mengerjakan yang terbaik karena Tuhan melihat semua apa yang aku kerjakan sedalam-dalam hatiku. Aku mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau saudara masih mengingat, Pendeta Stephen Tong pernah bicara tentang Geneva Seal.
Ya, Geneva Seal itu adalah arloji yang ada cap Geneva Seal. Ya, Geneva Seal. Kenapa ada cap Geneva Seal yang sangat dihormati dan sangat dipercaya? Karena cap itu tidak sembarangan diberikan, tetapi karena ada orang-orang yang karena sudah melalui penelitian yang sangat mendalam, yang sangat teliti, orang-orang yang mendapatkan atau arloji yang mendapatkan Geneva Seal, itu berarti mereka sudah mengerjakan sebaik-baiknya, sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Atau mengatakan skrup ada nggak, saya tadi tahu berapa ratus skrup di dalam arloji yang mahal itu. Ya, ada berapa ratus skrup yang kecil sekali, yang sangat kecil. Tetapi setiap skrup yang kecil itu dia dipolesnya berapa kali, diasahnya berapa kali, diputarnya berapa kali, bentuknya berapa, sangat detail yang tidak mungkin dilihat oleh orang. Tidak mungkin dilihat, karena begitu banyak dan begitu kecil, begitu detail. Nah, itu adalah pengaruh daripada reform etik, pengaruh mengerti akan prinsip ini. Aku mengerjakan pelayananku, pekerjaanku bukan supaya di hadapan manusia, supaya dilihat oleh manusia. Aku mengerjakannya untuk Tuhan. Aku mengerjakannya untuk mempermuliakan Tuhan. Aku mengerjakannya sebagai aku adalah hamba-hamba Tuhan. Aku milik Tuhan. Aku mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan rela, dengan segenap hati. Aku mengerjakannya seperti untuk dilihat oleh Tuhan. Ya, hanya ingin dilihat oleh Tuhan karena Tuhan yang melihat. Kita mengerjakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan tentu sebaliknya juga di sini dalam bagian ini bicara tentang kepada tuan-tuan, ya, tetapi juga berlaku dua-duanya sebenarnya kan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ya, jauhkan ancaman, jangan mengancam, ya. Mengancam itu berarti ya kalau kamu tidak melakukan ini akibatnya seperti ini. Ya. Kalau akibat mungkin masih tidak apa-apa ya, karena memang ada orang-orang yang harus ada konsekuensi daripada ketidakberesan yang dia kerjakan. Tapi bukan mengancam supaya orang takut kepada dia. Sehingga orang budak-budaknya melakukan sesuatu karena takut dan bukan karena kasih kepada tuannya, bukan karena dia ingin melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tapi karena takut akan ancaman. Itulah yang dilakukan presiden yang paling berkuasa saat ini. Kalau kamu tidak mau mendukung saya mendapatkan Greenland, ya, aku kena tarif 10%, aku kekenangan tarif 25%. Ya, itu ancaman, Ya. Mundur, tapi ancamannya sekarang nggak berani dilakukan karena dia lawan. Itu bukan cara daripada orang Kristen. Ya, bukan bahkan dari pemimpin-pemimpin. Janganlah engkau mengancam, jauhkanlah ancaman. Ingatlah, kenapa kamu tidak boleh mengancam? Karena ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Kita memiliki Tuhan, satu-satunya Tuhan kita dan Tuhan mereka sama. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan dan Tuhan kita dan Tuhan kamu adalah di sorga. Dia adalah Tuhan dari segala, the Lord of the universe, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Dia tidak memandang muka, apakah muka ini adalah muka orang kaya atau orang miskin. Dia tidak memandang muka, apakah muka ini muka orang merdeka atau orang seperti orang budak. Dia tidak memandang muka, apakah ini orang dari mana kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, kulit kuning dan sebagainya. Dia tidak memandang muka. He does not show favoritism. Ya, inilah, dan Dia melihat hati kita. Dia melihat hati kita. Dia melihat kesetiaan daripada kita. Karena itu biarlah kita melayani, bekerja seperti untuk Tuhan dan hanya ingin menyenangkan hati Tuhan.
Ya, biarlah kita semua sekali lagi di dalam pekerjaan kita masing-masing dan juga di dalam pelayanan di dalam gereja ini juga sangat penting kita melayani dengan prinsip seperti ini. Kita melayani hanya ultimately untuk Tuhan. Tentu ada perbedaan, sekali lagi ada ordo, ada sistem kita sehingga tidak menjadi kacau. Tetapi kita semua ultimately, baik orang yang di atas, baik yang di bawah, yang di atas justru menjadi di atas. Engkau menjadi pemimpin, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau menjadi pemimpin, dia biarlah menjadi pelayanmu. Dan melayani dengan mengambil tempat yang paling rendah. Semuanya adalah hamba-hamba Tuhan kita. Semuanya ultimately kita mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan sungguh-sungguh dan rela. Karena saya melakukan pelayanan ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Baik dalam pekerjaanmu, maupun juga dalam pelayanan kita secara lebih spesifik, secara lebih simpel. Yang perlu kita, ini adalah latihan. Ya, di dalam gereja Tuhan itu ketika kita melatih, ini yang sangat real itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Kalau engkau bisa melayani dengan sungguh-sungguh, mengerjakan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, pasti engkau akan menjadi orang yang dipakai di dalam dunia ini dan bekerja dengan baik. Kalau engkau memiliki sikap seperti ini di dalam gereja, ya melayani. Karena di dalam gereja tidak ada ancaman, sudah tidak bisa diancam. Ya, tidak ada, memang tidak mau mengancam, tetapi juga secara realitanya tidak bisa diancam. Kalau diancam, saudara juga bisa orang bisa kabur. Kalau diancam, dipaksa, saudara mungkin sementara bisa, tetapi akhirnya tidak bisa. Tetapi kalau engkau tidak punya sikap seperti Alkitab yang ajarkan, engkau melayani Tuhan, engkau berarti ya tentu kalau diancam menjadi orang yang mengancam itu salah, tetapi engkau juga kalau engkau kemudian ditegur dari pelayananmu karena kesalahanmu, tidak boleh seperti itu, dan kau mulai tidak mau, itu artinya kau juga mungkin berarti hanya ingin menyenangkan manusia dan bukan melayani Tuhan. Kadang-kadang kita di dalam pelayanan juga kita kurang diapresiasi, ya sering terjadi di gereja, ya. Pelayanan kita kurang dikenal, kurang dihargai, ya. Pengorbanan kita tidak diketahui orang, ya, tidak dianggap sesuatu yang dihormati. Orang tidak tahu pelayanan dan pengorbanan kita. Nah, inilah sesuatu yang penting. Saya sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan di gereja ini berusaha mengerti, berusaha menghargai setiap pelayanan yang ada. Tetapi dan ini sesuatu yang baik kalau ini terjadi di antara saling menghargai, saling menghormati, saling appreciate segala pelayanan yang kita kerjakan, dan banyak pengorbanan yang tidak kelihatan dan sebagainya. Tetapi kalaupun tidak, saudara kurang dihargai, saya tidak mungkin kurang melihat, kurang mengerti, dan sebagainya, ataupun saudara yang lain, ya dari pemimpin yang lain, dari pengurus, dari penatua yang lain, dari pemimpin koordinator yang kurang mengerti, kurang melihat, dan sebagainya. Tapi prinsip ini sekali lagi memberi kekuatan kepada kita. Bukan hanya dari pemimpin yang kurang menghargai saudara, tapi juga mungkin saudara kurang menghargai pemimpin, sebaliknya. Bisa juga kita terjadi begitu. Yang di bawah kurang menghargai pemimpin, kurang menghargai pengorbanan perjuangannya. Tapi sekali lagi ini prinsip yang sama berlaku baik bagi orang yang di atas, pemimpin, maupun orang yang dipimpin. Kita melayani, ultimately kita melayani Tuhan. Ya, kita melayani sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita melayani dengan sepenuh hati, dengan rela, dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu kita sedang melayani Tuhan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting, ya, bagi kita, sehingga kita tidak mudah kecewa, ya, dan kita juga tidak gagal fokus. Fokus kita adalah kepada orang yang dilihat, pada sekeliling kita, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan, pemilik kita. Karena ultimately kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah budak-budak Kristus. Dan kita hanya hidup untuk mempermuliakan Dia. Satu contoh terakhir, ayat yang terakhir dari Lukas pasal yang ke-14, ayat 13 sampai 14.
Ini memberi kepada kita contoh prinsip yang kita dengar ini di dalam apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Mari kita baca ayat yang terakhir ini bersama-sama. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, ini Indonesia sangat tepat ya. Inggrisnya juga jelas ya. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Kenapa? Kenapa engkau ketika mengundang semua orang-orang itu, ya, yang lumpuh, yang miskin, cacat dan sebagai orang buta, kamu akan diberkati. Mengapa kamu akan diberkati? Karena they cannot repay you. And you will be repaid at the resurrection of the just. Ya. Kenapa kamu berbahagia? Kenapa kamu diberkati? Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Ini pikiran yang terbalik sama sekali. Ini adalah pikiran yang terbalik dengan dunia. Ya, kita biasa orang dunia pada umumnya kita melakukan kebaikan kepada orang lain supaya dia bisa balikan kepada saya. Kalau harap-harap membalikannya lebih. Ya, itu namanya untung. Ya, saya melakukan kebaikan supaya orang itu membalas kebaikan yang bahkan lebih, paling sedikit sama lah. Ya, kalau orang itu tidak bisa membalas kebaikan saya justru tidak mau karena saya rugi. Saya memberikan kebaikan, dia tidak bisa balas kebaikan saya itu. Tapi Alkitab ini justru itu harus yang kau kerjakan. Kenapa? Karena fokus kamu bukan kepada manusia. Fokus kamu bukan kepada balasan yang diterima dari manusia. Fokus kamu adalah engkau adalah hamba Tuhan, engkau adalah hidup untuk melayani Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Justru semua kebaikanmu, seluruh pelayananmu, seluruh pekerjaanmu, ya khususnya di dalam konteks pelayanan, ya, dan seluruh kebaikan kita lakukan, engkau melakukan kebaikannya, justru engkau harus cari orang yang tidak bisa balas. Dan baru itu engkau berbahagia, baru berarti hatinya dibalik. Kita justru tidak mengharapkan pembalasan daripada orang itu. Justru kita ingin supaya dia tidak bisa balas. Jadi carilah. Jadi kalau sudah memberi, menolong, melakukan pelayanan, justru supaya mencari orang yang tidak bisa balas kebaikan itu kepadamu. Nah, ini menyatakan hati kita yang berbeda. Kenapa? Itulah yang berbahagia. Karena Tuhan yang melihatnya akan membalasnya kepadamu. Berarti seluruh pelayanan kita hanya ingin melayani Tuhan, hanya ingin menyenangkan Tuhan, hanya ingin mempermuliakan Tuhan. Ya. Tentu kalau ada balasan, ada hal-hal itu baik, tetapi bagian yang lain Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau berbuat kebaikan dan orang lain membalas kebaikan itu kepadamu, selesai, sudah. Itu adalah the economy of exchange. Exchange saja. Exchange. Ya, dari zaman dulu itu kalau kita dalam pernikahan, zaman dulu itu sering dapatnya jam dinding. Sering dapat hadiahnya kalau saudara yang udah di atas 50 itu pernikahan zaman dulu sering dapatnya itu jam dinding. Ya. Banyak bisa dapat 10 jam dinding. Mau taruh di mana jam dinding? Ya, yang agak tua-tua senyum-senyum semua, bener. Sekarang sering dapat jam dinding. Ya. Akhirnya gimana cari dapat jam? Gimana akhirnya apa yang kita lakukan? Ya tunggu yang lain yang menikah. Setelah menikah kita oper jam dinding itu ke teman lain. Ya, itu namanya economy of exchange. Ya, ganti-gantian aja putar-putar. Tidak. Ya, Alkitab mengatakan biarlah ekonomi kita the economy of the heavenly economy. Ya, ekonomi dari surga, prinsip dari surga yang berbeda sekali. Kau justru melakukan kebaikan bukan supaya dibalas. Atau dalam pengertian lain supaya dibalas, tapi bukan oleh orang itu. Oleh bukan siapapun orang yang ada dalam dunia ini.
tapi kita ingin dibalas oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan harus membalas kita, tetapi karena kita tahu Tuhan sudah memberikan semua hal yang paling berharga, paling penting, hidup kita, keselamatan kita di dalam Kristus. Maka ini adalah ekspresi daripada hati kita yang hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita melakukannya berfokus kepada Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, dengan rela. Inilah implikasinya bagi kita, baik kepada tuan-tuan, baik kepada budak-budak, dan semua orang yang ada di antaranya, which is kita semua ada di dalamnya. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan dan mengerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini akan menolong kita di dalam relasi satu dengan yang lain, di dalam pelayanan kita, di dalam kesungguhan kita. Sudah mungkin ada yang kecewa, sudah mungkin rasa tidak dihargai. Biarlah ultimately kita berusaha, kita saling berusaha menghargai satu dengan yang lain. Saya rasa itu sesuatu yang baik. Kita saling menghormati, saling appreciate satu dengan yang lain. Itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalaupun itu tidak terjadi, biarlah terus hati kita, mungkin justru kalau tidak terjadi itu mungkin baik bagi kita. Karena kita boleh menguji, apakah pelayanan saya hanya untuk melayani Tuhan? Apakah pelayanan saya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah saya melayani sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal, sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi berterima kasih untuk apa yang Kau telah kerjakan di dalam hidup kami, di dalam Kristus yang telah menebus kami dengan darahnya yang mahal, darahnya yang tak ternilai harganya, sehingga kami adalah milik-Mu, sehingga kami adalah hamba-hamba-Mu. Tuhan, terus tanamkan kebenaran ini dalam hati setiap kami, yang dalam keadaan yang berbeda-beda, di dalam situasi yang berbeda-beda. Tuhan, ajarlah kami, ingatkan kami semua bahwa kami melakukan semua pekerjaan kami dan juga pelayanan kami hanya untuk Tuhan, hanya melayani-Mu, Tuhan dan Raja kami yang telah menebus dan yang memiliki seluruh hidup kami. Kami tahu melayani Engkau dan hidup sebagai hamba-hamba-Mu itu adalah yang terbaik, itu adalah yang termulia dan yang kehidupan yang paling membebaskan akan hidup kami. Tuhan, terus tanamkan dalam hati kami boleh hidup melayani Tuhan dan melayani satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati setiap kami kalau ada yang bergumul dalam segala kesulitan di dalam hal yang kami renungkan hari ini. Kiranya Kau yang membentuk hati kami, sehingga hati kami, mata kami, visi kami hanya untuk melayani Tuhan saja. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.